Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang santai serta sharing-sharing sedikit informasi Eh, bersama dengan Mas Roni. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, Mas, untuk kayak sebuah perkembangan teknologi komunikasi itu, Mas, apakah eh, sampean sudah mengetahuinya? Untuk selama ini masih belum, Mas. Oh, jadi di sini kita akan sedikit sharing-sharing informasi lah tentang sebuah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi karena ini sharing-sharing santai ya, Mas. Iya. Monggo kopi dan rokoknya. Oh iya, Mas. Oke, Mas ya. Geng-geng monggo. Tipis dong. Monggo, Mas. Karena kalau kita berbincang tanpa ada kopi dan rokok itu kayak ada yang kurang ya, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Jadi langsung ke materi. Iya, langsung aja tidak apa-apa. Monggo. Jadi di sini saya mungkin sedikit memberikan informasi ya, Mas, tentang sebuah perkembangan teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi itu dibagi menjadi dua model, Mas. Model pertama itu model komunikasi lama, serta model kedua itu model komunikasi baru. Nah, yang pertama ini model komunikasi lama, Mas. Nah, model komunikasi lama ini ialah sebuah alat yang digunakan pada tahun abad 15-an serta tidak tercampur dengan alat-alat modern. Nah, karakteristik model komunikasi lama ini yang pertama itu model satu arah, Mas. Nah, jadi model satu arah itu kita sebagai pengirim informasi itu memberikan sebuah informasi kepada penerima, dan penerima itu untuk memberikan sebuah feedback itu masih lama dan lambat. Nah, jadi untuk karakteristik kedua ini lambat dan jaraknya itu terbatas, Mas. Jadi yang dimaksud lambat dan jaraknya terbatas itu kayak kita itu sebagai pemberi informasi itu masih memerlukan waktu untuk memberikan sebuah informasi kepada penerima. Nah, jadi untuk selanjutnya ini biaya produksi yang tinggi, Mas. Nah, biaya dari pemanfaatan model komunikasi lama ini memiliki biaya yang tinggi, Mas. Seperti kayak surat itu kan masih harus beli surat, terus masih kayak istilahnya itu menyuruh tukang pos untuk memberikan kepada penerima, Mas. Jadi umpan balik yang diterima oleh penerima pesan tersebut masih terbatas, Mas. Membutuhkan waktu yang agak lama ya, Mas. Bahkan berhari-hari ya, Mas. Iya, Mas. Jadi penerima pesan itu untuk memberikan informasi ke pengirim itu masih lama. Iya, Mas. Nah, contoh-contoh dari teknologi tersebut ialah kayak mesin cetak, telegraf, radio, dan televisi. Jadi untuk selanjutnya nih, Mas, model baru, Mas. Nah, model baru ini sudah memakai alat-alat yang modern, Mas. Contohnya, Mas. Seperti kayak internet, gitu, ponsel yang memiliki karakteristik dua arah, Mas. Jadi kita mengirim pesan kepada penerima itu bisa langsung mengirimkan
pesan balik kepada pengirim mas. Nah sifat-sifat lainnya itu instan mas, kayak kita ngirim informasi sekarang langsung nyampe ke sana sekarang juga. Jadi spontan ya mas ya. Spontan mas. Nah juga interaktif mas dan global, jadi jangkauannya itu luas lah istilahnya, tidak seperti model komunikasi lama. Untuk contoh-contoh teknologinya itu seperti kayak email, smartphone. Kalau dalam media sosial itu kayak Facebook, TikTok gitu. WhatsApp ya mas ya. Nah ya kayak WhatsApp gitu. Jadi untuk selanjutnya ini dalam model komunikasi baru itu terdapat kayak dua sisi mas, dimana kayak sisi positif dan juga sisi negatif. Nah dalam sisi positif model komunikasi baru ini ialah akses informasinya itu tidak terbatas mas. Jadi meskipun hari ini mungkin sudah tengah malam itu tidak ada dibatasi mas. Yang selanjutnya itu kayak memiliki peluang ekonomi mas. Yang dimaksud peluang ekonomi ini ialah seperti media TikTok gitu mas. Jadi kita itu bisa memanfaatkan media tersebut untuk berjualan mas, kayak TikTok Shop gitu mas. Nah untuk dampak negatifnya tersendiri itu kayak informasi itu banyak yang hoax, kayak cyberbullying, kayak pembulian itu mas. Terus juga berpotensi kecanduan digital mas. Jadi teknologi apa ya mas ya, yang memiliki karakteristik satu arah juga memiliki dampak negatif dan positifnya mas ya, jika disalahgunakannya mas ya. Canggihnya teknologi sekarang ini mas, kayak kita itu ingin membuat sebuah poster itu mas, untuk membuat sebuah banner itu informasi itu, kita itu sudah ada sebuah teknologi yang bernama AI mas, atau artificial intelligence tuh mas. Nah jadi AI ini ialah sebuah kecerdasan manusia dalam mesin untuk berpikir dan belajar mas. Akan tetapi meskipun AI itu banyak efek bukan efek positif sih, banyak manfaat luar biasa bagi kita para pengguna, itu AI itu juga memiliki ancaman-ancaman tersendiri mas. Nah, jadi untuk kayak ancaman-ancaman itu kayak disrupsi ekonomi mas, kayak otomasi massal yang menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan rutin mas. Jadi AI ini bisa dibilang itu menggantikan pekerjaan-pekerjaan orang mas. Jadi kayak yang biasanya ingin membuat sebuah gambar lukisan itu, dengan AI kita hanya perlu satu kali klik itu sudah jadi mas. Nah jadi para peran-peran pelukis itu mungkin tergantikan gitu mas. Nah yang selanjutnya ini kayak penyalahgunaan jahat mas. Nah kayak deepfake gitu. Jadi deepfake itu kayak ada sebuah konten Presiden Prabowo itu mas, sebelum pelantikan, pas mau pelantikan itu kayak ada sebuah berita itu untuk mengapresiasi pelantikannya itu, untuk para orang yang menonton video tersebut akan diberi uang senilai 50 juta mas. Itu kan kayak gimana ya, kayak gak masuk akal gitu mas. Kayak kita kayak kita hanya menonton video udah dapat 50 juta kan, itu kayak gimana. Nah selanjutnya ini untuk kita bisa menanggulangi bahaya AI ini mas, jadi kita itu harus kayak bikin sebuah regulasi dan kebijakan mas. Jadi kita itu membuat aturan-aturan yang jelas, terutama pada militer dan kedokteran mas. Kalau kedokteran itu mas kan
dokter itu bukan sebuah profesi yang apa ya, yang receh gitu Mas. Jadi itu harus disertai pengetahuan juga pengalaman Mas. Jadi tidak bisa langsung menggunakan AI. Jadi itu harus ada aturan-aturan yang jelas itu Mas. Kalau kayak selanjutnya ini kayak untuk pendidikan tuh Mas, kan untuk anak-anak sekolah itu diharapkan lebih meminimalisir lah penggunaan AI. Jadi kayak untuk buat tugas masih pakai AI. Jadi itu kan menghilangkan daya berpikirnya lah Mas. Kayak masih buat tugas pakai AI itu kan nggak berpikir lah gitu kan ya. Anggaplah dibuat gampang lah ya Mas ya. Terus kayak dalam keterampilan tuh Mas, kan kayak buat gambar itu kan harus ada kreativitasnya Mas. Kalau kayak kita menggunakan AI itu kan cuma satu kali klik udah jadi. Kan kayak untuk buat sebuah lukisan itu kan kayak ada makna-makna tersendiri Mas. Nah ya gitu. Yang selanjutnya ini kayak AI itu harus etis dan transparan. Yang dimaksud etis dan transparan ini kayak apa yang kita gunakan, apa ya, kita menggunakan AI itu harus jelas Mas dan bisa dipertanggungjawabkan Mas. Nah, jadi itu Mas. Oh, jadi AI itu selain bisa membantu pekerjaan kita dan mempermudah pekerjaan kita lah Mas, juga punya dampak negatif dan positifnya juga ya Mas ya. Iya Mas, jika kita tidak kayak membatasi lah penggunaan Mas ya. Jadi saya sebagai pembawa acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Roni. Terima kasih Mas telah meluangkan waktunya, serta untuk para penonton yang telah menyimak video ini sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.